Hai semuanya, selamat datang di edisi perdana Indonesians Living Abroad Channel bersama saya Sasa TJ. Selama 40 menit ke depan saya akan menemani Anda bincang bersama bintang. Bintang tamu kita kali ini adalah salah satu chef di Indonesia. Chef ini sangat identik dengan warna merah. Siapakah dia? Mari kita berbicara langsung dengan beliau. Selamat siang semuanya. Kali ini saya bersama Chef Reni Tanjung yang lebih dikenal dengan Chef in Red. Chef in Red adalah salah satu chef yang lebih cenderung dengan sosialita. Selain seksi dan cantik, Chef ini juga multi talented. Chef, bener nggak tuh dulu pernah jadi model? Terus juga pernah bergabung di dunia politik. Iya, pernah. Bisa ceritain awal mulanya bagaimana terjun menjadi seorang juru masak atau koki ya? Ya. Otodidak aja sih, karena pernah ikut cooking class, terus inspired sama gurunya, teachernya, terus seru juga ya kalau bisa masak gitu, perempuan. Ya udah, terus setiap saya traveling kemana, saya ikutan cooking class di negara setempat sambil dapat ilmu. Terus ya udah, terus sampai Jakarta ya saya coba-coba aja masak. Nah, selalu setiap masak tuh dipuji sama teman, pada minta resepnya apa. Mulai dari situ lah saya mulai bikin cooking class, ngajar. Ternyata antusiasnya banyak, habis itu baru buka restoran, bla bla bla, ya sampai sekarang. Oh, oke. Terus pertama kali Chef dikenal dengan publik itu, kalau nggak salah ini saya baca di narasumber gitu ya. Apa narasumber dari mana? Di Antv. Di Antv itu pertama kali debutnya Chef gitu muncul di publik. Setelah itu di Dahsyat. Oh iya. Ya, mungkin ya lupa saya juga, udah lama banget soalnya. Oh, oke. Itu mulainya tahun berapa, Chef? Tahun berapa ya? Itu lupa. 7 tahun lalu apa 6 tahun lalu ya? 2013. Apa 2015? Kurang lupa juga deh. 5 tahunan apa 6 tahun lalu deh. Oh, 5 lah, oke, 5-6 tahun. Oke. Chef itu selain menjadi chef selebritis, lebih cenderung invitationnya banyak sosialita atau lebih ke umum? Kalau waktu cooking class sih, karena teman-teman kebetulan mereka dari kalangan sana ya, dari mulut ke mulut akhirnya jadi berkembang. Oh, oke. Kalau cooking class. Terus kalau buat yang terus kadang saya juga bikin event di restoran-restoran, kerjasama sama ownernya, di Jakarta, di luar negeri juga, di Paris, di London. Ya udah kayak gitu aja sih. Terus private chef juga. Oh, oke, private chef. Saya juga ada baca itu artikel tentang Chef in Red pernah tinggal di Hawaii. Iya, liburan aja sih. Oh, liburan. Jadi selama nggak tinggal liburan. Oh, belum. Jadi nggak tinggal di Hawaii ya? Saya pikir tinggal di liburan sebulan atau 2 bulan ya. Oh, oke. Jadi selama liburan tuh saya sebenarnya jadi sekalian sambil belajar ya. Jadi memanfaatkan waktu yang ada. Itu belajarnya masakan lebih ke internasional atau ke masakan lokal setempat? Dua-duanya sih. Waktu itu kan di Hawaii waktu itu tinggal sama temen, dia tinggal sendiri kan, cuma sama mertuanya. Ya udah, saya masakin dua Indonesia sama bule. Masakan gitu. Jadi tiap hari ya. Tiap hari ya udah, sambil latihan, sambil nyenengin orang. Oke. Nah, sekarang ini Chef tidak tinggal di Indonesia ya. Chef ini sekarang tinggal di Prancis, tepatnya di Paris. Oke, sudah berapa lama Chef tinggal di Paris? Lama ya, 4 tahun kali ya. 4 tahun. Oke, selama 4 tahun itu
apa pernah chef mencoba berkolaborasi dengan chef setempat atau mungkin membuat event-event? Pernah bikin event di sini, Mhm. Indonesian food apa di restoran temen. Terus ada juga pernah private chef 2-3 kali lah. Cuman ya di sini kurang jalan karena pernah nyobain mau bikin cooking class, ternyata di sini nggak seantusias kayak di Dubai, karena di Dubai rata-rata kan perempuannya, ibu-ibunya nggak ada yang kerja kan, nggak ngapa-ngapain. Sementara di sini kan semua orang kerja, nggak ada waktu, dan mereka mau cooking class terus mau masak, mau bersihin, itu mereka udah nggak mau. Jadi nggak jalan di sini cooking class. Paling kebanyakan yang di sini cooking class itu justru turis yang datang, mereka belajar masakan Prancis. Tapi kalau yang orang tinggal sininya sih nggak jalan. Oke. Jadi waktu di Dubai cooking classnya itu orang Dubai sendiri atau masyarakat Indonesia atau Orang Dubai. orang Dubai? Yang tinggal di Dubai sama ekspat yang di Dubai, yang tinggal di Dubai. Jadi mereka lebih antusias ya dibandingkan di Karena mereka Paris. emang nggak ada, ya hari-harinya emang nggak ngapa-ngapain juga, mereka pengen bisa masak buat ngisi waktu. Oke, jadi selain di Paris, Dubai, ada di negara lain cooking class juga atau cuma 2 negara ini? London pernah bikin event juga di London. Mayfair. Oke, so di London lebih banyak ke masyarakat setempat atau campur? Waktu itu sih pernah bikin event sama KBRI London, terus sama bikin event sendiri private di khas salah satu restoran terkenal di Mayfair. Oke. Khas Mayfair. Oke, sambutannya gimana, chef? Bagus banget, sampai mereka pulang tuh saya dipeluk. Oh gitu, itu sambutan orang di sana ya. Berarti ini chef masak memang Indonesian food atau Fusion, Indonesian fusion. Oh, oke, Indonesian cuisine ya. Oh, jadi sambutannya luar biasa ya. Antusiasmenya mereka dibanding di Paris. Oke. Paris agak berat lah kalau di Paris. Oke. Saya nggak mau coba gitu. Saya kan dengar juga salah satu penyanyi Indonesia tinggal di Paris ya, Mbak Anggun Cipta Sasmi. Saya nggak mau coba mungkin berkolaborasi dengan Mbak Anggun. Satu nggak kenal, dua belum kenal aja sih, mungkin next nggak tahu. Oke. Nah, mudah-mudahan ya barangkali suatu saat nanti saya bisa berkenalan dengan Mbak Anggun ya. Jadi kan mudahan. Iya, jadi mungkin bisa lebih go internasional karena sudah di beberapa negara dan sekarang saya tinggal di Paris. Kenapa enggak gitu ya kan, Chef ya? Dan mencoba. Iya. Cuman kan ininya beda, dia nyanyi kan, saya masak, beda sih sebenarnya. Jadi bintang tamu, Chef. Jadi saya buat program sendiri. Buat program ya, rencana sih emang ada itu, cuman di sini agak susah ya, nggak tahu kenapa di sini apa-apa susah. Belum lagi mahal banget di sini betul, kalau mau ya. Semua jadi produk ya. Oke. Ada tantangan tersendiri nggak, Chef? Ketika Chef misalnya meracik resep, selalu membuat lebih seperti yang saya baca, Chef membuat masakan luar negeri menjadi lebih mudah. Yang biasanya dimasak mungkin sekitar hampir 1 jam, Chef bisa membuat jadi lebih mudah sekitar 30 menit gitu. Itu tantangan sendirinya tuh di mana, Chef? Nggak ada sih, karena sebenarnya kan basicnya saya nggak bisa masak kan awalnya. Jadi terus saya juga nggak mau ribet. Yang penting kan endingnya tuh masakan tuh enak. Mau caranya kayak apa, mau gayanya kayak apa. Kalau nggak enak, ya nggak enak gitu. Oke. Chef sudah berapa tahun menikah dengan suami? Berapa tahun? 2 atau 3 ya? 2 tahunan kayaknya. 2 tahunan berarti tahun 2018. 2018. When we get married? 2018, 6 July. They go. bisa bahasa Indonesia. Pertemuannya dengan suami sebelumnya di Indonesia? Enggak, di sini. Di Paris lagi liburan. Jodoh nggak kemana ya, Chef ya? Nggak kemana, cuma ke Paris doang gitu. Lumayan jauh gitu ya, nyebrang benua ya, Chef ya. Oke,
Chef, apakah pernah merasa menyesal? Karena kan chef di Indonesia bisa dibilang sudah sangat bisa terkenal ya. Enggak, Kuter kurang terkenal. Kurang terkenal. Chef kurang terkenal. Enggak loh, siapa bilang orang saya lihat Oh ya? ya di Instagramnya chef itu followernya udah berapa gitu ya, saya lihat banyak banget, berarti kan nggak merasa menyesal. Sementara karir di Indonesia kan bisa dibilang sangat gemilang ya, sementara pindah ke negara. Kenapa? Justru orang Indonesia yang harusnya nyesel saya pindah sini. Oh iya, Kalau saya emang gak nyesel. sama sekali ya. Kayaknya gak nyesel, justru orang Indonesianya yang menyesal Iya, saya karena tinggal. saya meninggalkan Indonesia. Benar. Apakah ada tantangan tinggal di luar negeri, Chef? Nggak ada sih, kalau di sini kan paling apa sih, bahasa aja sih. Jadi bahasa aja ya. Oke, jadi selama ini bahasa Prancis sendiri Chef sudah menguasai atau masih dalam proses belajar? Ya 40%. 40%. Tapi kalau ngomong 40%, kalau dengar ya ngerti, mereka ngomong apa ya ngerti. Cuman kalau untuk ngomong ya baru 40%. Baru 40% ya, oke. Apa masakan Prancis yang Chef sangat sukai? Semua Suka? saya kan doyan makan semua. Makanan tuh cuman enak sama enak banget udah. Oh gitu, jadi nggak ada di Jadi antara, nggak ada di tengah-tengah gitu ya? Nggak ada. Enak dan enak Udah banget ya. enak. Dalam waktu ke depan apa rencana Chef? Rencananya nggak ada sih, cuman jalanin yang udah ada aja. Ngurus anak, terus ada bisnis juga di sini, duty free sama bisnis tourism. Oke. Terus ini rencana mau buka restoran di Bali, lagi renovasi. Ya paling bolak-balik aja Bali Paris. Oh oke. Nah yang sekarang di duty free sendiri itu Chef lebih di makanan juga atau di produk lainnya? Semua. Jadi kita kerjasama sama seluruh tour guide atau travel agent di Jakarta, Panorama, Golden Rama, semuanya, hampir semua lah, dari yang kecil sampai yang gede. Jadi kalau mereka datang, mereka kan mampir tuh buat shopping, belanja apa sebelum ke Lafayette. Biasanya tuh tour guide-nya stopin dulu di sebelah, karena butiknya kan Paris Look di sebelah Lafayette. Biasanya stop dulu untuk belanja di tempat kita duty free, baru mereka ke Lafayette. Oh oke. Nah itu kita biasanya urusin kalau yang mereka bes-besan gitu kan, udah ada tour leader langsung dari Jakarta. Tapi kalau yang VVIP atau VIP ya kita yang ngurusin, nanti ada orang, ada pegawai. Oh oke. Ya, saya pernah lihat tuh kembali lagi di IG-nya Chef. Itu Chef berhasil menjual sambal. Itu berapa banyak Chef? Saya lupa tuh. Ini sih udah mau 4.000 kali ya. 4.000 botol. 4.000. Ya di sini kan orang nggak susah nyari cabai kan, terus orang juga malas masak di sini kan, karena mereka udah sibuk kerja. Ya udah, jadi jual sambal kayak jual emas, dan daripada jual makanan mesti masak ribet lah apa deh. Untungnya juga sama aja, mau untung sambal. Malah mungkin gedean untung sambal. Untung sambal ya. Ribet. Iya. Produksinya di Paris atau di luar Paris? Iya. Oh, di Paris. Tadinya di rumah, sekarang udah ada central kitchen. Oh oke. Jadi produksinya memang di Paris ya. Berarti Chef bisa menjual beribu. Berarti marketnya itu lebih banyak orang kita atau Asia atau orang Indonesia sih, tapi bule-bule orang sini juga pada doyan, karena biasanya mereka yang udah pernah ke Bali, ke Thailand, mereka doyan pedas juga. Dan mereka beli juga. Terus kita juga shipping, kirim seluruh Eropa kan, yang di luar Bordeaux, di Toulouse. Oh masuk semua jadi ya? Oke. Gini loh Chef, kan di Indonesia tuh banyak chef ya. Seperti kalau saya bisa samain mungkin Chef Indra kurang lebih sama seperti Farah Queen. Apakah Chef pernah bertemu di momen tertentu dengan Chef Farah Queen atau memang belum pernah? Kenal juga. Apakah masakannya sama atau beda? Kayaknya dia lebih ke pastry deh. Dia lebih tangannya lebih ke pastry. Oh oke. Kalau Chef Farah Queen lebih ke pastry, sementara lebih ke cake. Oke.
Saya lebih ke masak lebih ke food. lebih ke food ya. Apabila ke Indonesia, Hmm. apa mau itu ya kan menjadi salah satu bintang tamu Master Chef Indonesia. Karena di sana kan ada Chef Juna, ada Arnold Punomo, dan ada satu lagi Chef Renata Muluk. Mm-mm. Bagaimana? Boleh-boleh aja kalau diundang. Oh gitu ya. Ya, karena kan mungkin apabila mereka mau coba chef dinner ya dipanggil sebagai bintang tamu, sementara kan chef menetap di luar seperti itu. Mungkin chef mau ya ke depannya. Boleh-boleh aja. Boleh. Open hand. Oke. Satu lagi nih chef ya, saya sedikit agak penasaran, bagaimana tinggal di Paris, karena kan sebagaimana orang tahu ya, Paris itu kan pusat mode dunia, seperti itu, dan banyak sekali orang-orang di seluruh dunia itu memimpikan untuk tinggal di Paris, seperti itu. Kesan dan pesannya chef itu bagaimana? Pernah nonton Emily in Paris nggak? Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi semua yang ada di sini tuh nggak sesuai sama yang orang mimpikan. Contohnya? Ya contohnya kayak contohnya satu kayak misalnya orang mikirnya ini pusat mode, terus orang Perancisnya pada stylish semua. Enggak, justru mereka terlalu nyantai. Oh gitu. Mereka jeans, kaos. Yang zaman sekarang ya. Maksudnya yang umur 20-30-an yang sekarang lah. Kalau yang zaman suami yang 40-an 40-an mereka memang masih respect kultur mereka, masih menghargai diri mereka gitu. Masih lebih ya dibilang ya Parisian snob ya snob. Iya. Oke, jadi memang benar ya kalau saya nggak tahu ini stereotip atau enggak ya, Parisian snob gitu ya. Tapi Bener memang banget. benar ya. Oh. Sebenarnya dibilang snob sih enggak, lebih ke cemburu ya. Lebih ke cemburu karena mereka gini loh, ya kalau kita makan di restoran aja di sini, piringnya dibuang-buang, nggak sopan, padahal kita yang bayar gitu. Maksudnya piringnya dibuang gimana, Chef? Misalnya piring main lempar aja gitu, ya nggak sopan karena kebanyakannya kayak begitu. Karena kalau misalnya kayak di bistro-bistro ya, bukannya yang misalnya Star, ya karena mereka ngerasa ya itu tadi lagi sombong, mereka ngerasa gue ngelayanin lu nih gitu, apalagi gue manis pun, gue sopan, gue baik pun, ya gue nggak gaji gue tuh gini-gini aja gitu, jadi mereka nggak pusing. Chef, apakah pernah merasakan culture shock? Enggak sih, sama sekali enggak ya? Enggak. Itu sih semua di mental kita, di otak kita ya. Dan otak kita sendiri yang ngatur. Iya betul. Jadi enggak lah. Sama sekali enggak ya. Chef ini pernah terjun di dunia politik pada tahun 2009. Oke. Itu kalian lupa. Itu saya juga itu juga saya baca, selain terjun di dunia politik dan sempat mencalonkan menjadi legislatif. Dicalonin. Dicalonkan. Dari partai mana, Chef? PDIP, pecahannya PDIP, PDIP, pecahannya PDI. Oke, PDIP ya. Jadi bagaimana dalam proses election itu gimana, Chef? Nggak lagi kapok, capek. Ya. Oh, jadi karena melihat suatu kondisi yang memang Chef tidak bisa terima, akhirnya Chef memutuskan untuk berhenti di dunia politik. Seperti itu, oke. Enggak, emang karena partainya waktu itu nggak mencapai suara, kayaknya partainya sendiri udah pecah di jalan ya sebelum itu. Jadi partainya sendiri nggak dapat suara berapa persen gitu. Oh, oke. Jadi yang menang pun di partai itu nggak kepilih, nggak masuk karena partainya sendiri kalah. Terjun ke dunia politik, karena itu apa sih namanya, berseberangan banget gitu sih. Iya sih, karena waktu itu umur saya baru berapa ya, 28, caleg termuda waktu itu. Oh, 28 sudah terjun ke dunia politik. Saat itu saya caleg termuda di seluruh Indonesia. Caleg termuda di seluruh Indonesia.
Oh, Iya, oke. termuda karena masih umur 28 waktu itu. Sekarang kan yang muda-muda dinaikin. Waktu itu Mhm. saya yang paling muda sendiri Oke. dari seluruh caleg. Ya. Jadinya ya Pada tahun 2009 tuh ya. 2008 atau 2009? 2009. Saya baca di narasumber 2009. Oke. Ya, jadi benar-benar ya Chef ini multi talented. Eh, saya mau tanya lagi nih Chef ya. Kondisi sekarang di sana bagaimana Chef? Kan mengingat Ini tanggal 30 Juni kita udah buka border buat turis. sudah buka border ya. Ini udah ada, jadi bukanya bertahap. Kemarin tanggal 1 Mei udah nggak lockdown lagi. Tadinya lockdown cuman bisa sampai 10 km boleh keluar. Sekarang udah enggak, udah bebas. Terus nanti tanggal 9 Juni mulai bertahap deh, ada yang kayaknya toko-toko apa yang boleh dibuka gitu. Terus 19 Juni, terakhir 30 Juni udah buka semua. Ini termasuk border buat turis. Oke, permanen atau temporary aja karena memasuki summer, musim panas atau belum tahu juga ya sekarang bertahap, mungkin dilihat kali perkembangan kasusnya. Oke, kayak gitu. Lihat perkembangan kasus, tapi saya rasa sih permanen ya, karena ini orang udah terlalu lama udah mau teriak ini. Iya, betul. Udah terlalu lama. Iya. Betul. Dan orang juga udah banyak yang kena, terus orang juga sadar kalau it's okay, ternyata COVID ya nggak bahaya buat yang sehat-sehat aja nggak bahaya. Jadi bahaya tuh memang buat yang tua dan ada penyakit bawaan. Jadi ya itu aja yang di tubuh kita sebenarnya bisa healing sendiri gitu, bukan dikit-dikit ngerasa capek dikit udah parno, ya bukan istirahat malah tes PCR. Iya, betul ya. Itu kan sekarang mentalitinya udah kayak gitu kan. Ya, jadi salah sedikit, maksudnya ada saya sedikit. Ada yang flu dikit, PCR atau tes apa gitu ya. Ada yang batuk, kita udah curiga. Mentalitinya udah dibikin mentality negatif gara-gara corona. Jadi iya, betul. Ya, jadi secara psikologinya memang harus dibenahi cara perlahan-lahan ya, Chef. Ya? Selama imunnya baik-baik aja, makan yang bergizi, kena matahari. Saya rasa sih. Apakah ada tips-tipsnya? Nggak ada sih, saya lebih kayak, maksudnya gini, orang banyak, bukannya ini yang vegetarian ya, cuman maksudnya orang jadi vegetarian, tapi mereka minum pil, minum vitamin yang mengandung protein. Lebih baik protein langsung dari hewani dong daripada dari vitamin, ya kan? Betul. Ya, buat saya sih kayak gitu sih, saya lebih kayak it's okay, you makan daging atau ikan segala macam, ya selama nggak berlebihan, makan ya tapi semuanya balance, maksudnya karb dapat juga, terus bisa lagi diet juga kan, ngurangin stok makan, ya udah lumayan turun sih 7 kiloan 2 bulan. Oke, jadi tapi tetap makan semua. Oke. Program diet maksudnya apa? Untuk menurunkan berat badan atau iya, nurunin berat badan. Nurunin berat badan. Dua-duanya. Oke. 7 kilo. Tapi saya bukan yang diet ketat yang nggak makan apa-apa, cuman karena pengen kurus, enggak sih. Saya makan semua, tetap daging apa juga saya makan. Berarti kalau diet ketat nggak makan apa-apa berarti bukan diet bukan diet namanya, Chef ya. Bunuh diri. Iya, betul. Oh, oke. Jadi sebelumnya berat badan Chef itu di kemarin sih 55. Kemarin 55 untuk Chef itu termasuk tinggi loh, karena model kan? Iya, kan saya model. 55 tuh kurus loh, Chef. Ih, kurus banget. Ini lagi acting ini. Lagi acting gendut. Ya, terus dalam waktu dekat ini Chef, apakah ada rencana mau pulang ke Indonesia atau? Iya, bulan depan balik Indonesia. Bulan depan balik ke Indonesia untuk liburan atau mau settle bisnisnya? Ya lagi urusin restoran ya kan, lagi renov. Oke, boleh boleh kasih bocoran sedikit, restorannya lebih condong ke Indonesian cuisine atau lebih ke healthy delicious food namanya. Healthy delicious food. Oke. Itu di daerah mana? Di Seminyak area? Di Canggu. Oh, Canggu. Oke, Canggu. Berarti nanti ada salah satu juga ya pemilik restoran selebritis di sana ya, Teh Manis punya Tamara ya? Iya, Tamara ya.
Namanya Tamara Besenski. Oh iya ya. Oke, Chef, mudah-mudahan sukses dengan bisnis restorannya di Thank you. Indonesia, dan juga mudah-mudahan saya sukses. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nih. Nanti kita ngobrol kembali lagi. Iya, thank you. Sukses buat YouTube host podcast-nya. Iya, terima kasih banyak. Oke, and stay healthy selalu di sana ya, Chef. Stay alive. Iya. Stay alive. Ya, salam untuk suami dan kisses untuk putrinya. Thank you. Bye. Apa?